Halo semuanya, perkenalkan nama saya Juana Melani Raya Maturbongs dengan NIM 434241026. Di sini saya akan melakukan responsi terkait mata kuliah workshop web perangkat lunak framework modul 9. Di sini kita diminta untuk membuat geolocation di mana akan menentukan awal titik tokonya dengan cara menemukan latitude dan longitude dari Google Maps, atau kliennya itu datang langsung ke toko untuk mengambil latitude, longitude, dan akurasinya. Kemudian yang kedua, menentukan titik kunjungan toko. Jadi salesnya itu mendatangi toko, kemudian scan barcode untuk mendapatkan detail informasi toko berupa nama toko, latitude, longitude, dan akurasinya. Kemudian salesnya itu akan mengambil latitude, longitude, dan akurasi dari posisi dia sendiri. Ini untuk tampilannya. Di sini ada sidebar kunjungan toko yang di dalamnya berisi data toko, latitude, longitude, dan akurasi serta cetak barcode-nya. Di sini untuk tambah toko, kita catat nama toko, ini untuk latitude-nya saya ambil dari lokasi saya. Kemudian untuk akurasinya di sini saya masukkan 50. Nah, ini sudah tersimpan dan ini untuk cetak barcode-nya. Kemudian untuk yang otomatis kita bisa input nama tokonya, kemudian ambil lokasi toko. Di sini kita tunggu agak lama karena mengambil lokasi dari Google Maps-nya. Nah, setelah sudah, kita submit. Nah, ini untuk barcode-nya. Kemudian untuk scan barcode-nya, di sini ada button scan barcode. Kemudian barcode-nya kita scan. Kemudian kita ambil lokasi saya. Di sini juga agak lama karena mengambil data dari lokasi kita dari Maps. Nah, kalau sudah, kita submit kunjungan dan ini statusnya diterima. Ini untuk hasil kunjungannya. Di sini posisinya kita sudah mendapatkan latitude, longitude, dan akurasi, dan hasil kunjungannya berupa nama toko, jarak aktual, threshold efektif, dan statusnya. Untuk code-nya di sini saya membuat migrasi dengan nama tabel toko yang atributnya terdiri dari di barcode, nama toko, latitude, longitude, akurasi, dan timestamp. Kemudian saya membuat model toko. Ini untuk nama tabel, kemudian ini atributnya. Untuk root-nya di sini saya membuat root toko dari toko controller.
yang terdiri dari toko indeks, create, store, kunjungan, barcode, cek, dan cetak. Ini untuk toko controllernya. Di sini ada function index yang mengambil seluruh data dari tabel toko, kemudian ditampilkan pada halaman indeks. Kemudian di sini ada function create yang menampilkan halaman create untuk tambah. Kemudian di sini ada public function store untuk menyimpan data-data yang akan disimpan pada tabel toko. Kemudian ada function kunjungan, ini menampilkan halaman kunjungan. Kemudian ada cetak barcode dari parameter toko. Kemudian ada function find by barcode, ini berdasarkan request. Tokonya akan merequest barcode sesuai barcode-nya. Jika gagal, maka akan memberikan respon JSON toko tidak ditemukan atau 404. Kalau berhasil, maka akan lanjut ke proses selanjutnya. JSON akan mengirimkan data-data tersebut. Kemudian ada function cek kunjungan berdasarkan request. Ini menghitung jarak aktualnya berdasarkan metode Haversign. Nantinya akan mengambil lokasi dari toko tersebut dan request dari salesnya. Kemudian di threshold yang kita tentukan 300 untuk batas jaraknya. Kemudian threshold efektif ini 300 tadi ditambah dengan data asuransi berdasarkan tabel toko itu dan request dari salesnya. Kemudian statusnya diterima atau ditolak berdasarkan jarak aktualnya yang tadi lebih kecil atau sama dengan threshold efektif, maka diterima. Kalau lebih besar, maka akan ditolak. Ini untuk respon JSON-nya akan menampilkan status jarak aktual. Ini round untuk pembulatan. Threshold efektif, nama toko. Ini request latitude dan longitude serta asuransi dari salesnya. Kemudian ini untuk function Haversign-nya terdiri dari 4 parameter, yaitu parameter latitude 1, longitude 1 ini untuk toko, latitude 2, longitude 2 untuk salesnya dengan radius 3671 meter. Ini untuk menghitung selisih latitude dan longitude-nya. Ini rumus untuk menghitung Haversign-nya. Kemudian ini untuk menghitung sudut antara dua titik. Dan return-nya adalah hasil kali dari radius dan sudut antar dua titik ini. Kemudian di sini saya membuat folder toko untuk halaman barcode, create, indeks, dan kunjungan. Untuk indeksnya di sini menampilkan tabel yang berisi barcode-nya, nama toko, latitude, longitude, asuransi, dan aksinya. Aksinya ini berupa cetak barcode. Nah, ini dilakukan perulangan untuk mengisi
tabel tersebut dari variabel toko yang di toko controller tadi. Kemudian di sini ada button tambah toko dan scan barcode toko. Kemudian untuk halaman tambah atau create, di sini ada form toko store. Ini untuk menyimpan data yang diinput dari nama toko. Ini required atau wajib. Kemudian latitude dengan step any ini untuk agar bisa menginput desimal. Longitude, asurasi, dan ini button kembali. Kemudian ini button untuk ambil lokasi dari function ambil lokasi toko. Nah, ini untuk JavaScript-nya. Di sini ada function ambil lokasi toko yang akan menampilkan pesan mengambil lokasi toko harap tunggu dan memproses dengan variabel post. Ini function get akurasi position dengan akurasi 50 meter. Kemudian kalau ada, maka datanya akan disimpan ke latitude, longitude, dan akurasi. Kemudian kalau gagal, maka akan menampilkan pesan error gagal ambil lokasi. Kemudian untuk function get accurate position, di sini target akurasinya itu 50 meter dengan maksimal waktunya 20.000 milisecond atau 20 detik. Kemudian di sini ada fungsi promise. Ini fungsinya tidak langsung selesai, tetapi menunggu hasil, apakah berhasil atau gagal. Kemudian ada variabel base result. Ini untuk menyimpan lokasi terbaiknya, start time untuk mencatat waktu mulainya, dan watch ID ini untuk menyimpan atau mengirim lokasi dari GPS-nya. Kemudian di sini untuk posisinya akan diperiksa jika base resultnya belum ada dan posisi yang lebih akurat itu ada, maka base resultnya akan diupdate jadi posisi yang lebih akurat itu. Kemudian di sini diperiksa lagi kalau posisi itu lebih kecil atau sama dengan target akurasinya tadi 50, maka akan mengirimkan lokasi tersebut dan base resultnya yaitu lokasi tersebut. Kemudian ini untuk waktunya, mencatat waktunya. Kalau lebih dari 20 detik, maka langsung akan mengeluarkan posisi base result kalau ada. Kalau tidak, maka akan menampilkan pesan error timeout, tidak dapat posisi. Untuk halaman barcode-nya di sini ada library barcode. Kemudian ini untuk mengambil nama toko dan ini untuk menampilkan barcode-nya. Kemudian ini button kembali dan di sini ada script-nya. JS barcode ini untuk mengubah tulisan dari barcode toko ini menjadi gambar. Dan yang terakhir untuk halaman kunjungannya, di sini ada scan barcode dengan ID reader. Ini untuk menampilkan atau mengaktifkan kamera scan-nya. Kemudian ada error box untuk error message, ID result box. Ini akan menampilkan detail toko berupa barcode-nya, nama toko, latitude, longitude, dan akurasi tokonya. Kemudian di sini ada button scan lagi dengan function reset scanner.
Ini sama seperti modul minggu lalu. Kemudian ini ada card lokasi dan kunjungan untuk mengambil lokasi salesnya. Dengan ini ada function ambil lokasi sales. Kemudian ini untuk menampilkan posisinya dari function ini. Kemudian di sini submit kunjungan dengan function submit kunjungan untuk menyimpan data-data posisi. Dan yang terakhir ini ada hasil kunjungannya untuk menampilkan data dari submit tadi. Nah, ini untuk audionya. Kemudian ini untuk library QR-nya, scan-nya. Untuk script-nya di sini ada variabel scanner, sudah scan, sales post, dan toko data. Ini sama seperti kemarin. Ini untuk mengaktifkan kameranya. Kemudian ini apabila sudah scan maka akan mengeluarkan bunyi beep dan menampilkan hasilnya. Kemudian ini untuk hapus scannernya. Selanjutnya ada function cari toko berdasarkan barcode-nya. Ini ada variabel res dan data, di mana res ini menyimpan atau mengambil data toko berdasarkan barcode-nya, kemudian akan mengirim JSON. Kalau gagal akan menampilkan pesan error. Kalau berhasil maka datanya akan disimpan dalam toko data. Kemudian akan ditampilkan barcode, nama, latitude, longitude, asurasi di result box-nya. Kemudian ini untuk pesan error, ini function mengambil lokasi sales. Ini untuk submit kunjungannya. Nanti datanya akan disimpan di hasil box ini. Kemudian akan ditampilkan pada hasil detail. Yang akan ditampilkan adalah toko tersebut, jaraknya, resultnya, dan juga statusnya. Kemudian ini function untuk mengambil posisi akurasinya. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Sekian dan terima kasih.